Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Allah akan bimbing setiap ahli tahajud. Allah akan bimbing sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. Hati-hati ya Bu ya, Pak. Bapak Ibu menyekolahkan anak dengan awal yang salah, maka memberikan jalan keburukan ketika dia belajar. Di ahli tahajud itu setiap punya masalah, bukan gak dapat masalah ya, bukan tidak bermasalah hidupnya. Dia mendapat ujian juga. Cuman sebelum diuji, diringankan masalahnya. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Jangan coba-coba ganggu ibadahku saat ini, atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga. Di Abbas ini visinya dalam, beliau itu pengusaha Pak. Pengusaha, sebelum masuk Islam itu ahli riba, rentenir pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwas sekalian, saudara-saudariku, salat tahajud seperti kami sampaikan di pertemuan lalu adalah salat yang sangat penting. Ingat, kalau di pertemuan lalu kami sampaikan 4 keutamaan tahajud, hari ini saya tambahkan 2 dan 3 yang lain langsung dari Al-Quran. Ya, kemarin saya sampaikan 4 hal. 1, masih ingat Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81 itu. Orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya begitu khusyuk. Di antum sholat fardu khusyuk, bagus, tapi nggak tahajud, nggak dapat 4 keutamaan itu. Ini sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan lalu, saya hanya sebutkan cepat saja. 1, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Ya, jadi kalau antum misalnya pengusaha atau orang karir di kantor dan sebagainya, itu akan cenderung kemudian ditolong oleh Allah, diangkat ke tempat yang terbaik. Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi, direktur tidak misalnya. Tapi tempat yang bisa membuat nyaman hidup Anda, sholat bisa nyaman, bergaul juga nyaman, dan tenang kehidupannya. Mungkin level Anda nggak sampai puncak ya direktur utama, mungkin direktur 1, 2 gitu ya. Tapi Anda dijauhkan dari hal-hal yang maksiat, dijauhkan. Sholatnya enak, punya ruangan nyaman dan sebagainya. 2, Allah akan bimbing setiap ahli tahajud. Allah akan bimbing sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. Wa rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Ya Allah, tolong bimbing saya supaya mengawali pekerjaan dengan cara yang benar. 3. Awas hati-hati. Anda memang posisi tinggi, sekarang dapat proyek. Apakah setiap yang dapat proyek menjalani pekerjaannya dengan benar? Belum tentu. Jangan tinggi-tinggi lah. Maaf ya, apakah orang tua yang sekarang menyekolahkan anaknya ke tempat belajar menjalani awalnya dengan benar? Hati-hati ya Bu ya, Pak. Bapak Ibu menyekolahkan anak dengan awal yang salah, maka memberikan jalan keburukan ketika dia belajar. Saya katakan jangan pernah Anda masukkan anak Anda ke sekolah dengan menyogok. Bayar sekian supaya masuk, menyalahi aturan. Kalau awalnya sudah salah, bagaimana anak Anda bisa belajar dengan benar? Mustahil mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Yang baik itu mustahil didapatkan. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Di ahli tahajud itu setiap punya masalah, bukan nggak dapat masalah ya, bukan tidak bermasalah hidupnya. Dia mendapat ujian juga. Cuman sebelum diuji, diringankan masalahnya. Sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Padahal sama dengan yang lain, cuma saat akan dia lalui, Allah ringankan persoalannya sehingga mudah dilalui. Dan yang keempat ini yang hebat. Ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Kalau diisengi orang, diganggu orang, dan sebagainya, ini orang-orang seperti ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kali, ini kisah nyata, seorang saleh, ahli tahajud, sampai saking ahli tahajudnya tidak ingin meninggalkan kebiasaan ini. Ini sangat nyata kisahnya dan tidak mengarang. Satu kali Pak, kemudian malam-malam dia perjalanan dengan rombongan. Begitu perjalanan, orang-orang tidur, sampai dia mengendap-endap kebiasaannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Satu malam kemudian, dia bangun setelah orang lain tidur, masuk dia sedikit ke area sedikit ada dalam hutan. Begitu sedang menunaikan sholat, dia duga kemudian tidak ada orang lain yang melihatnya. Ternyata ada satu orang atau beberapa yang kemudian tergerak, mendengar suara dan menyaksikan kebiasaan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Dan inilah yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat itu. Begitu sedang sholat, teman-teman sekalian, tiba-tiba baru bertakbir malamnya, lompatlah dikisahkan seekor harimau di depannya. Dalam keadaan yang sudah lapar. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, begitu sholat, misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba samping ada harimau. Wow. Apa yang dilakukan? Kabur. Udah gak panjang pikirnya, kabur, ya kan? Tapi sekarang lihat apa yang beliau sampaikan.
Begitu datang harimau itu, perhatikan ahli tahajud ini. Dia ingat dengan janji Allah. Dia ingat dengan janji Allah. Perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda sudah punya kebiasaan Qur'ani dalam jiwa Anda, maka ayat itu akan hadir membimbing Anda dalam setiap kesulitan Anda. Apapun itu. Nabi Yusuf dekat dengan Allah. Ketika digoda muncul ayatnya. Laula arra'a burhana rabbi. Kalau bukan melihat petunjuk dari Rabbnya, niscaya ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Tapi Allah jaga beliau. Lihat baik-baik teman-teman. Begitu melompat harimau itu, kemudian dia katakan dalam jiwanya. Lihat kalimatnya. Ya khalqallah. Hei makhluk Allah. Dia tidak katakan ya namar, hei harimau, tidak. Kalau disebutkan harimaunya, menunjuk pada zatnya. Tapi dia lekatkan makhluk ini kepada penciptanya. Hei makhluk Allah. Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika saya memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka saya ridho untuk engkau makan, silakan. Tidak ada masalah. Kalau Allah tetapkan saya sebagai rizki untukmu pada saat ini, silakan. Tapi kalau saya bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini. Lihat kalimatnya, bukan jangan makan aku. Ingat, bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku saat ini. Atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Perhatikan, dia minta jangan ganggu tahajudnya, bukan jangan makan dirinya. Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya, maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya, mengaum sekali langsung pergi. Anda bisa bayangkan, bisa nggak malam-malam begitu Anda sholat, tiba-tiba ada nyamuk misalnya kan banyak tuh, begitu Anda mulai disengat oleh nyamuk, diambil Anda katakan, hei nyamuk. Kalau ini memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu saat ini, sedot sebanyak-banyaknya. Saya ikhlas. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu saya. Atau saya mohonkan kepada Allah pencipta untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah. Kira-kira apa reaksinya? Makin banyak kayaknya. Coba cek. Berarti chemistry-nya harus lebih dibangun lagi. Tingkatkan. Itu waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, maka teman-teman sekalian, dari 4 ini, kemudian Nabi menguatkan tentang itu sampai muncul ayat-ayat khusus dari Al-Quran untuk memberikan jaminan-jaminan. Ini tambahannya. Yang kelima, ini yang belum saya sampaikan pertemuan lalu. Kelima, salat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya lihat kebiasaan salat malamnya. Bukan nonton bola. Jadi kalau Anda ingin melihat kebiasaan ahli surga saat di dunia, lihat kebiasaan malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya. Ya, kalau nanti turunan dari tahajud yang muncul, nanti saya terangkan. Yang berhasil tahajud, ciri-cirinya begini. Jadi jangan dilihat setiap yang malam sholat, itu disebut ahli tahajud. Belum tentu, ada ciri-cirinya. Tapi ciri yang pertama, yang melekat kuat, kelihatan nampak, pertama adalah ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51, ayat 15, sampai dengan ayat ke-17-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh, di antara orang takwa itu, nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga. Apa keistimewaannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh kebiasaan mereka itu saat di surga, keutamaan surga taman surga ini, mereka akan langsung mendapatkan semua kenikmatannya dari Allah langsung. Kalau surga lain diberikan liwildanun wa khalladun, pelayan surga. Di kalau antum ikhwan oleh bidadari surga. Yang akhwat oleh pangeran-pangeran surga. Ganteng cantiknya nggak usah dibayangkan, tak terlukiskan. Ada hurun in, ada seperti mutiara, ada seperti berlian. Oh, indah sekali. Dan kata Nabi, "Mala 'ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar." Ya, enggak pernah dilihat di bumi. Dia mengantarkan bi aqwabi wa abarin kawakasin min ma'in, bawa gelas-gelas yang berleburan mutiara, emas dan sebagainya. Enggak seperti ini, enggak ada merek Akhir TV di sana nanti, ya. Semuanya indah. Tapi enggak terbayang. Tapi taman surga tidak. Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Kun fayakun. Enggak usah dibayangkan, laisa kamitslihi syai'. Ada seketika. Tapi yang hebat, apa kebiasaan ini? Kata Al-Quran langsung, ini Allah yang mempersaksikan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu ahli ihsan saat di dunia. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu malamnya sedikit tidurnya. Jadi punya kebiasaan bangun malam. Jadi kalau Anda, ini cara memahami ayat itu begini. Cara memahami ayat seperti ini, jangan mencari orang lain. Anda sendiri yang jadi bagian dari ayat itu. Jadi itu diinformasikan pada kita, sebagai tawaran, kita mau nggak berniaga dengan ayat itu? Mau nggak menjadi bagian dari ahli surga itu? Jadi jangan sibuk mencari kebiasaan orang. Kenapa Anda tidak membiasakan diri jadi bagiannya? Mula-mula cuma 2 orang, menikah suami istri, belum bangun. Allah kirimkan anak, belum bangun. Sudah ada cucu, belum bangun. 10 orang di rumah, nggak ada yang bangun. Masa satu pun nggak ada yang jadi ahli surga? Ayo coba.
Makanya karena saking tingginya ayat ini, Nabi sampai membangunkan istrinya, membangunkan menantunya, membangunkan anaknya Fatimah Az-Zahra, menantunya Ali bin Abi Thalib. Dibangunkan oleh beliau, ayo bangun, bangun, bangun. Saking inginnya keluarga Nabi terpancar cahaya surga sejak mulai di dunianya. Teman-teman pulang ke rumah ya, coba lihat tuh. Anak-anak yang di pesantren kalau pulang dan sebagainya, malam bangun gak dia? Coba biasakan, bangun, bangun, bangun. Dan Anda akan rasakan hal yang sangat berbeda. 2. Tadi tambah 1 ya, berarti 5. Sekarang yang ke-6. Orang-orang yang rajin bangun malam, itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda ingin melihat orang yang dipuji Allah, itu lihat orang yang sering bangun malam, tahajud. Di antara dalilnya, Quran surah ke-32, ayat ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita sujud itu, ayat sajudah, Allah terangkan. Itu indah sekali kaitannya. Nih, di antara orang sujud ini, ada yang lebih hebat lagi. Kalau Anda sholat subuh baca misalnya ayat sajadah, sujud. Allah terangkan. Di antara sifat orang yang rajin sujud ini, adalah orang-orang yang rajin tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka sering menghindari tempat tidur di malam harinya. Maksudnya apa? Rajin tahajudnya. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebiasaan malamnya dia menghindarkan diri dari tempat tidur. Maksudnya bukan nggak tidur, ya, rajin bangun malamnya, rajin bangun malam. Bapak Ibu kurang apa lagi ya? Kalau ada orang dipuji misalnya saat di dunia, presiden memuji seseorang, artinya presiden menyukai dia, artinya presiden menjamin kemudahan baginya. Kalau ada orang yang dipuji Allah, artinya Allah mencintai dia dan menjamin kemudahan dalam kehidupannya. Maka dekati orang-orang seperti ini. Saya sarankan kalau antum punya teman, ikhwan sekalian, sedang mabit misalnya, atau tugas dinas keluar. Tiba-tiba tengah malam di hotel dia bangun sholat, itu teman terbaik Anda. Saya katakan pada Anda, tandai orang ini, dan dekati dia saat di kantor. Bangun ukhuwah dengannya, persahabatan dengannya. Maka ketika Anda mendekati orang-orang yang dipuji oleh Allah, maka Anda pun akan kedapatan bagian dari pujiannya. Karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak Anda pada maksiat, itu mustahil. Mustahil. Sama teman-teman yang masih di kampus, kalau malam-malam misalnya di asrama atau pulang tiba-tiba ada orang-orang yang kelihatan sholat malam, dekati orang ini. Jadilah bagian dari sahabatnya. Dan dengan itu saya ajak, coba cek pasangan hidup Anda. Jangan-jangan selama ini Anda berdua belum mendapati sesuatu yang terbaik. Kalau ibu ingin suaminya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bangunkan malamnya supaya dia sholat. Kalau istri Anda ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunkan malamnya supaya dia sholat. Dan kalau bisa keduanya kompak. Pernah kan saya sampaikan di pertemuan lalu, Nabi menyampaikan, lihat rahimallahu ra'an atau rajulan. Allah merahmati seorang lelaki. Kemudian yang bangun di pertengahan malam dia sholat. Lantas membangunkan istrinya dan mencipratan air di wajah istrinya supaya dia bangun menunaikan sholat malam. Seperti Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari untuk sholat. Kemudian dia mencipratan air di wajah suaminya supaya bangun untuk sholat. Saking tingginya mendapatkan pujian Allah. Sampai kata Nabi SAW, ayo bangunkan istrimu sekalipun kau cipratan air di wajahnya. Paham ya? Baik. Sudah yang terakhir. Ini menunjuk pada keutamaan tahajud. Kemarin 4, saya tambahkan jadi 3. 1, masih ingat tadi yang pertama apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin ia sebagai ahli surga, kebiasaan yang ada di dunia. Yang kedua, Allah memuji orang ini. Dan yang ketiga, tahajud itu kebiasaan orang soleh yang ditekankan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kebiasaan orang-orang soleh. Jadi, kalau yang pertama ahli surga, kedua dipuji Allah, yang ketiga langsung dikuatkan orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh itu, mohon izin ya, maaf, orang soleh itu tempatnya saat di surga, itu sesurga dengan semua nabi. Semua nabi dan rasul. Ayatnya ada di Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 69. Paling kanan di pertengahan. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya, maka dia bisa sesurga dengan orang-orang yang telah Allah berikan jaminan nikmat surga untuk mereka. Di antara mereka para nabi, awas, para syuhada, siddiqin, orang-orang jujur, wassalihin, orang-orang soleh. Ini syahidnya di ayat ini bahwa orang-orang soleh akan sesurga bersama semua nabi. Saya pernah katakan pada Anda, kalau beberapa nabi saja, maka bahasa Arabnya bukan nabiin, tapi anbiya. Anbiya. Karena itu ada surah ke-21, surah Al-Anbiya. Di situ dikisahkan beberapa nabi saja.
Puncaknya di Quran surah 21 ayat 83 sampai 90. Di situ ada kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ayub dan sebagainya. Anda bisa baca itu, ada turunan para nabi, tapi tidak semua nabi dikisahkan. Tapi kalau Anda ingin sesurga dengan semua nabi tanpa kecuali, maka Anda kerjakan sebagai orang soleh saat di dunia ada peluang mendapatinya. Nah, ciri orang soleh yang ditekankan itu, dia adalah orang-orang yang rajin bangun malam saat dia berada di dunia. Itu yang disampaikan tekanannya di Quran surah ke-76 Al-Insan ayat ke-26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan di antara sementara malam tidak usah sepanjang malamnya, tapi sebagian malam cari waktu untuk banyak bersujud kepada Allah dan memperbanyak tasbih kepadanya. Di antara makna tasbih dan sujud itu adalah tahajud. Dari mana taunya tasbih dan sujud bagian dari tahajud? Itulah nanti yang akan kita bahas tentang sifat salat tahajud Nabi dalam pertemuan yang sekarang. Baik, sekarang kita mulai materi intinya. Tadi muqaddimah, ya. Baik. Bismillah. Ya, kita mulai bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang persoalan apakah salat tahajud ditunaikan sendiri atau berjamaah. Kita ambil hadis pertama di Abu Dawud nomor hadis 1369. Ketika Nabi SAW menginap di rumah istri beliau Sayyidah Maimunah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga ingin menginap di rumah Sayyidah Maimunah. Setelah itu tujuannya untuk mengetahui kebiasaan Nabi. Siapa Ibnu Abbas ini? Ini masih kecil anaknya. Ya, anaknya Abbas. Abbas punya dua anak laki-laki, satu Fudail, kedua Abdullah. Abdullah ini ketika dilahirkan, suasananya lahir tumbuh di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Jadi masih kecil. Nabi meninggal dunia wafat, usianya masih 13-14 tahun. Tapi ingat betul, Abdullah kecil ini diinvestasikan oleh orang tuanya untuk belajar pengetahuan dari Nabi SAW. Di Abbas ini visinya dalam, beliau itu pengusaha apa? Pengusaha. Sebelum masuk Islam itu ahli riba, rentenir pada saat itu. Bahkan riba yang dibebaskan pertama kali, ayat riba yang turun untuk membebaskan ribanya Abbas. Dibebaskan, begitu keluar dari jerat-jerat yang buruk itu, usahanya meningkat jadi kaya. Tapi hebatnya, status kekayaannya tidak melunturkan visi hidupnya untuk mendekatkan anaknya dekat dengan Nabi SAW. Usia masih 3-4 tahun, datang ke rumah bibinya Maimunah, kemudian tidur di rumahnya dan bangun saat di pertengahan malam. Kisah bangunnya sampai dengan wudu sudah selesai, kita akan masuk kepada fase tahajudnya. Begitu Nabi malamnya akan sholat, maka Ibnu Abbas tiba-tiba masuk ke barisan, menjadi saf bagian dari Nabi, sholatlah di belakang Nabi sebagai makmum. Lihat ya, jadi Nabi sedang sholat, saya ilustrasikan ya, misal, ini sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas dari belakang ikut sholat sebagai makmum. Lantas ditarik oleh Nabi, disejajarkan oleh Nabi SAW dengan posisi beliau. Sejajar, tadinya di belakang begini, ditarik jadi sejajar begini. Paham? Disejajarkan seperti ini. Hadis ini sering digunakan dalil oleh teman-teman kita tentang kebolehan menyusun saf laki-laki dan perempuan dengan posisi sejajar bila imamnya satu dan makmumnya satu. Pernah dengar ada guru Anda mengajarkan, kalau ini posisi imam satu, maka makmumnya satu, boleh makmum dan imam posisi sejajar. Tidak ada yang lebih, baik imam maju sedikit atau makmum mundur sedikit. Tapi sejajar persis sama semua. Pernah dengar ini? Nah, hadisnya hadis ini yang digunakan dalilnya. Tapi hadis ini jarang diteruskan. Dalam suasana sholat apa Nabi mengajarkan itu? Ini suasana sedang sholat tahajud. Saya mau tanya pada Anda. Kalau Nabi imam, Ibnu Abbas makmum, ada dua orang, sholatnya sholat tahajud malam dilakukan, kemudian satu imam, satu makmum, itu jamaah bukan? Jamaah. Karena syarat sholat berjamaah minimal terdiri dari dua orang. Satu imam, yang satu lagi makmum. Maka kita sepakati dulu yang pertama. Yang pertama kita sepakati, dalam hadis ini ada petunjuk atau isyarat kebolehan menunaikan tahajud dengan berjamaah. Surat apa yang dibaca oleh Nabi? Secara singkat, ada tiga jenis surat yang umumnya dibacakan oleh Nabi SAW dalam kesempatan salat malamnya. Tiga jenis surat. Alhamdulillah. Satu, surat yang ringan. Surat yang ringan. Saya tidak katakan pendek ya, tapi ringan. Ingat baik-baik. Surat yang ringan yang diisyaratkan bagi para pemula yang menunaikan salat tahajud. Surat yang ringan yang diisyaratkan bagi para pemula dalam menunaikan salat tahajud. Ya. Berapa ringannya Nabi? 100 ayat Al-Baqarah. Oh, sampai kaget di luar. 100 ayat. Kadang-kadang beliau baca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya, dalam satu rakaat.
Jadi ukuran ringannya bisa relatif. Ya, ringan bagi Nabi, belum tentu ringan bagi kita. Tapi prinsipnya, cari yang ringan. Misal begini, tadi kan, maaf ya, ibu bapak, Nabi kan tadi pernah salat, di belakangnya ada sahabat kecil, namanya siapa, masih ingat? Ibnu Abbas. Itu kan masih kecil, balik aja belum. Ya, mau dinaikkan surat yang panjang, susah. Makanya dibaca yang ringan. Pada saat itu riwayat yang muncul ketika salat di belakang Ibnu Abbas, itu Ali Imran 10 ayat terakhir. Ya, bahkan dari 11 ayat terakhir yang inna fi khalqis samawati wal ard dan sampai ujung ayatnya. Ya, ringan. Di begitu Anda melihat anak Anda ikut misalnya yang kecil atau misalnya yang besar tapi belum biasa berdiri lama, peringan salatnya. Wadduha. Sehingga ada merasa enak dia. Oh, ternyata salat malam itu nggak panjang-panjang. Cuman ad-duha. Besoknya alam nashrah, lebih pendek lagi. Besoknya al-falaq. Masya Allah, naik lagi. Tadinya ikut 2 rakaat, besoknya 4 rakaat, 6 rakaat. Begitu 11 rakaat, stabil mulai. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kalau dia akan bertanya, mah bosan kok al-duha terus? Cari yang lain dong. Anda naikkan. Al-Baqarah ya, nggak apa-apa. Bismillah, naik. Dan itu indah. Itu indah. Paham ya? 2. Surah-surah yang tersusun dalam Al-Quran secara tertib dengan tujuan mengulang yang dihafal atau memperbanyak yang dibaca. Dengan tujuan mengulang yang dihafal atau memperbanyak yang dibaca. Kalau yang tadi yang ringan-ringan, sekarang justru terbalik. Panjang. Jadi panjangnya ini diurutkan. Jadi kalau ada yang sudah hafal Quran, maaf ya, sudah hafal, maka jangan tinggalkan tahajud. Ciri penghafal Quran itu nggak meninggalkan tahajud. Nah, dalam tahajudnya, dia mendesain salatnya itu untuk mengulang hafalan. Itu yang dikerjakan para sahabat. Bahkan ada yang semalam 30 juz. Ada yang semalam misalnya 1 juz dulu. Saya target 30 malam, misal 30 juz. Tiap malam 1 juz. Boleh. Silahkan sekarang Al-Baqarah juz pertama. Ya, dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah 141. Misalkan. Kemudian malam keduanya 142 sampai 253. Teruskan lagi. 252. Selanjutnya 253 sampai Ali Imran. Terus An-Nisa. Sampai 30 malam, 30 juz dia selesai. Itu boleh. Ya. Atau misalnya semalam 5 juz. Boleh. Kenapa? Tidak. Ya, jadi kalau Anda sudah terbiasa menghafal Quran, sehari bisa 5 juz, Bu, Pak. Ya, mengulangnya itu. Mengulang. Usahakan ulang. Jadi, subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz. Kalau tidak mau capek dibagi 2, setengah juz sebelum subuh, setengah juz setelah subuh. Terus, sehari 5 juz, mulai hari Sabtu. Hari Ahad 10 juz, Senin 15 juz, Selasa 20 juz, Rabu 25 juz, Kamis 30 juz, Jumat berdoa kepada Allah. Khusus berdoa, tidak mengulang. Jumat itu doa minta ya Allah, Engkau minta salat, saya salat, Engkau minta menghafal, saya menghafal, Engkau minta mengulang, saya mengulang, Engkau minta berdoa, sekarang saya bermohon kepadamu ya Rabb. Kalau saya sudah salat, saya sudah berinfak, sudah menghafal Quran, belum Engkau kabulkan juga, maka mohon tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu. Maka doa penghafal Quran ketika dia bisa khatamkan dalam 6 hari itu, Jumatnya mubarakah untuk dia. Itu yang disebut oleh orang Arab, Jum'ah mubarakah, Jum'ah mubarakah. Semoga Allah turunkan keberkahan. Nanti yang Anda hafalkan sampai Isya itu diulang, malamnya pakai dalam tahajud. 5 juz, dibagi misalnya 10 rakaat, ya, 1 juznya, 1 rakaatnya setengah juz. Rakaat terakhir witir misalnya. Ya, atau silahkan bagi ke 23 rakaat atau yang lainnya. Intinya adalah, silahkan ulang-ulang hafalan atau sengaja untuk memperbanyak bacaan di malam hari. Anda hafal Al-Baqarah, pengen dipakai tahajud, boleh. Ya, Al-Baqarah ada 86 ayat, bagi 11, misalnya rakaat, silahkan, sah. Untuk memperbanyak dan mengulang bacaan. Paham? 3. Ini jenis yang terakhir, dan ini yang sangat jarang dilakukan. Padahal Nabi, itu banyak disebutkan dalam riwayat sering mencontohkan ini. Memilih surah-surah yang sesuai dengan keperluan Anda. Kebutuhan Anda. Memilih surah-surah yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Keperluan Anda. Tadi saya katakan di awal, semua surah Al-Quran itu adalah didesain sebagai pedoman hidup kita. Jadi semua masalah kita solusinya ada di situ. Saya pernah bacakan di awal jumpa kita banyak ayat di Quran tentang hidup kita. Nah, kenapa Anda saat malam tidak bermohon kepada Allah lewat sholat Anda? Maaf teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dengan membaca surah yang terkait dengan kebutuhan Anda. Misal, Anda yang sedang mencari nafkah, kenapa tidak baca ayat-ayat tentang nafkah di Quran? Minta dimudahkan, kan ada. Di Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172, Al-A'raf ayat ke-96 misalnya. Tentang rezeki di Quran 51 ayat ke-22 misalnya. Ada semua. Anda yang sedang kesulitan misalnya di rumah dan sebagainya, kenapa nggak baca ayat-ayat tentang kemudahan? Ya, mudah urusan rumah. Misalnya Quran surah keempat, ayat 34, 35, gitu kan? Kalau ada persoalan, minta kepada Allah solusinya.
Kemudian ada di Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3 tentang masalah-masalah yang umum. Ada yang di birokrasi, sekarang banyak orang saya tuh bingung ya. Kalau masa-masa pemilihan tuh banyak mengerjakan hal yang tidak perlu. Padahal kata Quran itu, di Quran surah 3 ayat 27 kan jelas. Dari 26 sebetulnya sampai 27-nya. Jelas. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan kekuasaan itu hanya milik Allah. Allah berikan pada siapa yang kehendaki. Jadi kalau ada orang baik diberikan supaya kebaikannya menyebar pada rakyatnya. Kalau ada orang jelek kemudian dia bisa naik, untuk ditunjukkan ada yang salah di tempat itu harus diperbaiki. Supaya dia bisa diganti dengan yang lebih baik. Itu maksudnya. Tapi kekuasaan itu Allah yang tetapkan. Makanya orang-orang yang pandai itu dia akan mendekati Allah. Dia akan memohon supaya diberikan petunjuk. Kalau diberikan, dia lakukan hal-hal yang baik. Maka mendekat dia, baca ayat-ayat itu. Sebetulnya kepala-kepala yang calon pilkada, calon pemimpin dan sebagainya, calon kepala daerah dari mulai yang ringan sampai yang besar, kalau dia paham tentang ayat itu, dia bangun malam, dia minta petunjuk kepada Allah. Itu titipan. Karena kalau cuma jadi pemimpin, Firaun pun pemimpin. Tapi kepemimpinan Firaun diabadikan bahkan dalam Al-Quran sebagai contoh, karena itu belum tentu mengantarkan dia ke surga. Hati-hati. Ada orang diberikan kedudukan, dengan itu dia bisa ke surga. Ada orang diberikan harta, dengan itu dia bisa ke surga. Ada orang diberikan pengetahuan, bekal itu untuk ke surga. Ada orang yang hanya diberikan tenaga, karena itu yang membuat dia ke surga. Bilal mendapatkan tenaga, dengan itu dia pakai adzan. Ali mendapatkan pengetahuan, dengan itu dia pakai berdakwah. Baik, sebagian sahabat mendapat kedudukan, di antara mereka ada Umar bin Khattab. Ya dipakai untuk mengantarkan ke surganya. Yang harta benda seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi jangan lupa, ada Firaun yang pernah mendapatkan kedudukan, diberi contoh, tapi tidak bisa mengantarkan ke surganya. Ada Qarun yang ketika dia punya harta hanya dipakai foya-foya. Jadi kalau orang sekarang hanya ingin ikutan foya-foya, dia ketinggalan, telat dia. Keduluan Qarun. Katakan pada orang kaya, ya ibu-ibu sosialita misalnya, yang cuman gosip datang macam-macam. Kalau cuman begitu, katakan terlambat sejak zaman Nabi Yusuf. Sudah ada sosialita yang cuman gosip. Kumpul-kumpul. Katanya di sini ada orang ganteng ya. Sampai kejebak kan situ. Oh, tuh. Emang dia nggak tahan. Yusuf keluar. Begitu keluar, wah, mahadza basyarin hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar. Ganteng-ganteng nabi. Oh. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Digosipin lagi. Tuh, nggak ada, kasusnya banyak. Jadi untuk apa kalau cuma kumpul-kumpul nggak ada kerjaan, harta dibanggakan, cari ayatnya. Begitu Anda dihadapkan pada suasana itu, baca, malamnya bangun, sujudnya lamakan, suratnya pilih yang sesuai. Teman-teman yang mau menikah, ya, yang belum ada jodoh misalnya, kan cari ayat-ayat supaya Allah bimbingkan. Ya, calon-calon yang bagus. Kalau laki-laki pasti perempuan calonnya. Cari ayat perempuan-perempuan yang baik, atau sebaliknya. Ada Quran 51 ayat 49, kan? Ada Quran surah 49 ayat ke-13, kan? Ada kalau mendekat ke pernikahan, Quran surah 30 ayat 21. Anda ingin samara, tapi ayatnya nggak pernah dikaji. Ya, walaupun istri Anda calon yang namanya samara, tapi kalau nggak pernah dibaca ayatnya, mustahil baca. Quran surah 31 ayat 30 ayat 21 baca. Yang belum nikah, ya. Orang bilang jomblo, nggak apa-apa, Anda jomblo fisabilillah. Ya, berusaha untuk mendapat yang terbaik. Jomblo dibagi 3, jomblo fisabilillah, jomblo syariah, dan jomblo sengketa. Ya. Nanti kita bahas lain waktu lah, bagi yang belum menikah. Baik, jomblo sengketa itu pilihannya banyak tapi belum bisa menentukan, ya, sehingga jadi persoalan. Kenapa jadi ke situ? Jadi itu intinya ya, itu intinya. Cari, kalau belum bisa, cari indeks-indeks ayat-ayat Quran, di indeks-indeksnya apa, pelajari itu, dan contohnya banyak di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau amalan-amalan para sahabat. Bahkan Nabi Zakaria ketika salat di mihrabnya Maryam itu, apa yang beliau baca dalam salatnya? Beliau memohon supaya diberikan karunia keturunan. Keturunan. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Apa yang terjadi? Begitu dibacakan itu turun jawaban dari malaikat, kamu akan punya keturunan. Dijawab langsung. Ya Anda ini bagaimana keperluannya pengen proyeknya lancar, yang dibaca minal jannati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Ya, susah dikabulkan proyek, banyak gangguan, jin lagi yang datang, kan? Sudah ya? Cukup dulu ya.